Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin membahas tentang bekerja di luar negeri ya teman. Jadi kalau misal kita cek ke video-videoku sebelumnya, ada lumayan banyak komen dari teman-teman yang nanyain. Contohnya seperti ini ya, dari Kak Kudo 299, kerja di negeri mana bang? Terus juga ada dari Kak Riki Lau, kalau boleh tahu kerja di mana sih bro, negara mana? Terus juga ada beberapa DM yang masuk ke Instagramku bertanya tentang aku sebenarnya bekerja di luar negeri itu kerja di mana. Nah, jadi di video ini aku akan menjawab semuanya mengenai ini ya teman. Nah, jadi untuk saat ini sebenarnya aku sedang bekerja di negeri tirai bambu atau di China ya teman. Kotanya apa? Kotanya itu adalah di Beijing, yaitu yang di bagian atas dari Cina, di bagian utara ya teman. Nah, di kota Beijing ini dulu aku kuliahnya di sini teman. Jadi aku dulu kuliah dari sekitar tahun 2015-an kalau nggak salah sampai 2019 aku lulus dari kuliah. Nah, selama masa kuliah tersebut di tahun-tahun beberapa tahun terakhir kuliah, dari mulai tahun ketiga, tahun keempat, aku dari sana udah mulai sering untuk ikutan seperti organisasi, terus juga aku udah menyibukkan diriku dengan ikut coba kerja, coba internship kesana kemari. Aku juga bahkan dulu pernah coba internship di yang namanya perusahaan HP. Kalau teman-teman pernah dengar pasti teman-teman tahu ya, yaitu Xiaomi. Jadi aku pernah bekerja di Xiaomi Beijing. Nah, terus aku juga pernah coba-coba bekerja tempat lain, dan terakhir aku bekerja di satu perusahaan ini, dan sampai sekarang masih bekerja di perusahaan yang sama di Beijing ini ya teman. Nah, kebetulan aku bekerja di perusahaannya bersifat perusahaan pameran ya teman, dimana perusahaan ini membuat pameran yang bersifat internasional. Ini kamu bisa lihat aku ada di sini ya teman. Mungkin kamu nggak kenalin, ini zaman-zaman dulu. Ada juga beberapa foto lainnya seperti ini. Terus ini juga persiapan sebelum pameran dan sebagainya ya kan. Ini juga ada beberapa temanku, dan kebanyakan temanku itu adalah teman internasional dari berbagai negara. Ada yang dari Afghanistan, ada yang dari Afrika, ada yang dari Amerika Selatan, ada yang dari Hong Kong, dan semacamnya ya kan. Macam-macam dari berbagai negara. Dan aku sendiri dari Indonesia. Dan lumayan sering juga bekerja sama dengan orang lokal dari sana atau China ya kan. Ini adalah masa-masa di zaman aku kuliah dulu, waktu aku masih muda, dan ini adalah seragam yang aku gunakan. Nah, jadi aku udah menjawab pertanyaan teman-teman semua bahwa sebenarnya aku bekerja di China ya kan. Jadi apa yang pengen aku bahas di video kali ini, aku pengen membahas tentang bagaimana sih budaya kerja di Cina dan etos kerja di Cina tuh seperti apa ya man. Nah, jadi setelah beberapa tahun bekerja di China ini, ada beberapa budaya tempat kerja yang aku pelajari di sini ya man. Nah, tapi ini semua bersifat subjektif karena ini adalah yang aku alami secara pribadi. Mungkin yang kalau misalnya ada teman-teman lain yang bekerja di Beijing juga atau di China juga, bisa aja pengalamannya berbeda. Karena mungkin setiap perusahaan budayanya beda, setiap perusahaan juga karyawannya beda, setiap perusahaan juga cara kerjanya semua beda ya men. Jadi apa yang aku sampaikan di video ini mungkin bersifat subjektif, tapi ini adalah yang aku alami dan ini menurut pendapat aku pribadi ya. Nah, gimana sih budaya bekerja di Cina itu? Kalau menurut aku pribadi ada beberapa poin. Yang pertama adalah orang Cina itu mereka bekerja secara cepat dan efektif. Nah, ini bisa aku lihat dari teman-temanku, mereka kalau kerja itu tergolong cepat ya men. Dimana kalau misalnya aku pengen bekerja pun, jadi aku juga harus pastikan aku bisa keep up dengan pace-nya mereka. Aku juga berusaha untuk bekerja se-efektif mungkin, dan kalau bisa kita cekatan dalam hal apapun ya teman. Jadi apapun yang diberikan tugasnya kepada kita, pastikan tugas tersebut bisa selesai dan beres secara maksimal. Aku pribadi juga selama aku bekerja di perusahaan ini, aku biasanya selalu berusaha untuk melakukan yang namanya mendeliver lebih ya teman. Bahkan saat itu kenapa aku bisa awalnya bekerja di tempat ini, karena seperti yang teman-teman ketahui, sebenarnya bagi orang yang udah kuliah di China untuk bisa mendapatkan pekerjaan di China itu termasuk susah ya men. Bahkan dari angkatan aku sendiri hanya ada beberapa orang yang berhasil bertahan dan lanjut bekerja di China setelah mereka lulus. Nah, aku adalah salah satunya yang berhasil bertahan dan bisa bekerja di sini. Nah, apa contohnya aku berusaha untuk memprovide lebih? Ini saat aku internship dulu ya teman, dimana di zaman magang dulu aku berusaha untuk provide more. Aku selalu berusaha untuk memberikan value lebih atau nilai lebih kepada company tersebut, karena sebagai company pastinya mereka mencari seseorang yang bersifatnya bisa proaktif dan bisa bantu solve problem mereka ya teman. Istilahnya kita kalau misalnya pengen menjadi karyawan yang baik, kita mikirin apa yang disukai. Kalau misalnya kita ada di posisi sebagai pemilik perusahaan tersebut, kita pengen karyawan yang seperti apa, nah kita jadi orang yang seperti itu ya teman. Mungkin dari hal yang paling simpel aja, contohnya tepat waktu. Nah, mungkin bagi sebagian orang ini hal sepele ya, tapi bagi aku pribadi ini adalah hal yang penting, dimana setiap kali aku misalnya kalau mau janjian ketemu sama bos, misalnya ketemunya janjian jam 1, nanti sebelum jam 1
1 aku udah berusaha untuk sampai di 4. Supaya apa? Supaya aku nggak mau bikin orang lain menunggu. Jadi lebih baik aku pribadi yang menunggu ketimbang membuat orang lain menunggu. Nah, hal-hal kecil seperti ini mungkin hal yang kelihatan sepele ya, tapi dalam hal dunia kerja, dalam hal bisnis, ini artinya kita menghargai waktu orang lain. Dan dengan kamu melakukan hal sesimpel ini udah sama aja kamu punya value lebih di mata suatu perusahaan atau di mata bos tertentu ya teman. Nah, itu salah satu contoh kecil dari beberapa hal lainnya, seperti misalnya mau berusaha lebih, terus juga mau punya kemauan untuk terus belajar, dan masih banyak soft skill lainnya yang perlu kamu latih supaya kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih oke dan bisa memprovide value yang lebih oke buat suatu perusahaan. Nah, budaya kerja apa lagi yang ada di China ini? Salah satu yang aku lihat adalah orang China ini adalah tipe yang berani menyampaikan pendapat. Jadi nggak peduli apapun posisinya, atau mungkin ini karena perusahaanku tergolong kecil ya. Jadi mungkin keadaannya seperti ini, di mana para karyawannya mereka bukan tipe yang kalau misalnya bos ngomong A, semuanya langsung tunduk dan gak ada yang berani lawan. Gak seperti itu, teman. Mereka adalah tipe yang berani mengemukakan pendapat, berani menyampaikan pendapat juga. Jadi kalau misalnya ada bos ngomong A, terus ternyata mereka nggak setuju, pasti mereka akan menyampaikan hal tersebut kepada bosnya. Mereka bakal kasih saran, oh ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Jadi mereka nggak telan mentah-mentah apa yang diinginkan bos, tapi mereka lebih ke arah tipe orang yang berani menyampaikan pendapat. Dan bosnya itu juga tipe orangnya adalah tipe yang pikirannya terbuka ya, teman. Bukan tipe yang kalau misalnya udah ngomong A maunya diikuti A, tapi mereka tipenya adalah mereka bersifat pikirannya terbuka, dimana kalau misalnya dikasih saran ini, dikasih saran itu, nanti mereka akan coba pertimbangkan, dan kalau misalnya ternyata itu bisa membuat perusahaannya lebih baik, bisa menghasilkan result yang lebih baik buat suatu perusahaan ini, bisa membawa lebih maju, ya pasti mereka bakal menganut yang disampaikan oleh karyawannya ini. Mereka nggak malu untuk menggunakan ide yang disampaikan oleh para karyawannya. Sifatnya lebih ke arah terbuka ya, teman. Apapun yang bisa memajukan perusahaan pasti bakal dilakukan. Kemudian ini salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh teman-temanku, mungkin karena biasanya workload-nya termasuk berat kali ya. Jadi terkadang ada juga beberapa temanku yang melakukan tidur siang ya teman. Jadi kalau misalnya di jam siang itu kan biasa kita dikasih istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Biasanya ada orang yang tidur siang, bahkan ada yang ke kantor bawa bantalnya sendiri, siapin buat tidur, sehingga nanti pas jam kerja mereka bisa bekerja secara lebih efektif lagi. Dan juga kan jam kerja mereka tergolong panjang, maka dari itu mereka tidur siang supaya bisa merecharge energinya lagi di setengah hari ya teman. Cuma kalau aku pribadi biasanya aku nggak melakukan tidur siang ini karena di perusahaanku tempat aku bekerja itu kerjanya juga nggak terlalu panjang sih ya. Aku biasanya bekerja hanya sekitar jam 9 sampai jam 6 dan nggak gitu banyak ada lembur ya teman. Paling lembur itu hanya di occasion tertentu, tapi itu bisa dibilang jarang banget ya. Bahkan dari beberapa bulan ini aku udah selama ini nggak melakukan lembur. Maka dari itu aku masih berusaha menyempatkan diri untuk malamnya selalu bikin video di channel Investor Habit ini. Jadi kalau mungkin nanti ke depannya tiba-tiba aku nggak bikin video, itu mungkin karena aku lagi sibuk dengan pekerjaan utama aku ya teman. Karena yang namanya Investor Habit ini adalah side hustle aku atau pekerjaan sampinganku sebagai content creator di bidang personal finance. Berikutnya, etos kerja yang tinggi. Nah, ini aku setuju banget. Menurut aku pribadi, para karyawan di China ini memiliki etos kerja yang tinggi, di mana mereka itu selalu semangat dalam bekerja ya teman. Bahkan ada yang bilang orang Cina itu hidup buat kerja. Menurut aku pribadi itu bisa dibilang benar juga ya teman. Jadi bukannya kita kerja untuk hidup, tapi kita hidup untuk kerja, karena mereka punya etos kerja yang tinggi. Tapi menurut aku pribadi ini adalah hal positif yang harus kita tiru. Kebanyakan dari mereka itu kalau misalnya mereka bekerja, kalau misalnya mereka udah dapet tugas, mereka akan usahakan untuk bisa membereskan di hari itu juga. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang kalau bisa diselesain, mereka nggak bakal nunda dan bakal selesain di hari itu juga. Aku pribadi juga menerapkan ini biasanya dalam hal aku bekerja. Kalau apapun yang bisa diberesin, aku beresin terlebih dahulu. Apalagi buat pekerjaan yang lebih mudah, biasanya aku kerjakan lebih dulu supaya bisa diberesin terlebih dahulu ya teman. Berikutnya, ini salah satu poin yang menurut aku penting, yaitu teamworknya bagus. Menurut aku pribadi, di perusahaan tempat aku bekerja, aku lumayan suka budaya teamworknya, dimana para teman-temanku ini tergolong orang yang tanggap dan biasanya itu membagi tugas secara sangat adil ya teman. Jadi kalau misalnya ada beberapa tugas nih, nanti bakal dibagi secara adil, bahkan kadang supervisornya juga ikut untuk mengerjakan tugas tersebut. Kalau misalnya tugasnya 100%,
yang kerja ada 4, nanti bisa dibaginya 25% untuk setiap orang. Dan kalau misalnya nanti ada ternyata orang yang bisa menyelesaikan lebih awal, bahkan nggak nutup kemungkinan bisa temanku itu menawarkan untuk bantu kerjain ke teman-temannya yang belum selesai. Aku pribadi juga pernah seperti itu, temanku udah beresin pekerjaannya, aku masih belum karena aku kerjanya lebih lama. Itu pun dia ingin menawarkan untuk memberi bantuan kepada aku ya teman. Jadi menurut aku ini salah satu poin yang penting, di mana teamwork itu penting banget ya. Kalau misalnya suatu tim dalam suatu perusahaan udah sifatnya solid, pasti perusahaan itu bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Poin berikutnya yaitu orang-orang di sini karyawannya bisa memisahkan antara kehidupan sosial dan pekerjaan. Jadi sering banget nih kalau misalnya kita lagi jalan di luar jam kerja kita, nanti kita bisa bahas hal yang lain yang nggak berhubungan sama pekerjaan. Tapi kalau misalnya nanti udah di jam kantor, udah masuk di jam pekerjaan, pasti semua yang dibahas adalah yang berhubungan dengan pekerjaan ya teman. Dan bahkan aku juga lumayan sering, ini aku sering denger ya, dimana kalau misalnya dari teman-temanku yang mereka bekerja di China juga, dimana kalau misalnya nanti selama pekerjaan mereka bisa berdebat kesana kemari karena beda pendapat, yang satu bilang A, yang satu bilang B, bener-bener mereka beda banget sampai berseteru, beda pendapat. Tapi nanti kalau misalnya udah jam istirahat, udah misalnya udah bukan jam kerja, mereka ya kayak biasa lagi aja, kayak nggak ada apa-apa teman, kayak semuanya berlangsung secara biasa tanpa ada selek satu sama lain, karena mereka bener-bener bisa membedakan antara kehidupan sosial sama pekerjaan. Apapun yang berhubungan sama pekerjaan itu stays in the office, dan apapun yang ada di kehidupan sosialnya itu nggak dicampur adukan sama pekerjaan ya teman. Dan aku pribadi juga merasakan ini, dimana kalau misalnya kita biasa di jam luar pekerjaan, biasanya kita nggak gitu banyak membahas mengenai pekerjaan ya teman, kecuali dalam hal occasion tertentu. Berikutnya yaitu poinnya, ini mungkin tadi aku udah bahas, yaitu mereka cekatan dalam hal bekerja, mereka nggak suka menunda-nunda. Kalau misalnya ada pekerjaan pasti diberesin di saat itu juga. Menurutku mereka adalah tipe orang yang bekerja secara efektif ya teman, dan aku juga selalu berusaha untuk bisa mendeliver hal yang sama. Nah berikutnya ini aku juga lumayan suka, dimana orang-orang yang ada di perusahaanku ini, mereka tipe orang yang sifatnya adalah problem solver, dimana kalau misalnya mereka ada masalah, mereka bukannya tipe orang yang suka nyari-nyari kesalahan, bukan suka ngelimpahin ke orang lain, tapi mereka tipe orang yang oke, kita punya masalah ini, solusinya apa? Yang perlu kita lakukan adalah mencari solusi supaya bisa beresin masalah ini. Menurut aku ini poin plus banget, karena yang namanya sebuah bisnis, yang namanya sebuah perusahaan, bahkan kita sebagai seorang karyawan, itu yang penting adalah seberapa kita bisa solve suatu problem ya kan? Bahkan bisa dibilang gaji kita aja setara dengan problem apa yang bisa kita solve. Dengan kita bisa men-solve problem yang besar, maka kita akan dibayar sesuai dengan value yang bisa kita berikan. Jadi menurut aku nih oke banget, mereka adalah tipe yang problem solver. Terus kemudian ini juga adalah hal yang terjadi di perusahaanku, di mana bos itu adalah tipe orang yang tidak suka banyak ngatur ya man. Jadi mereka adalah tipe yang mereka bakal kasih goalnya adalah ini, terserah gimana pun kamu caranya, yang penting kamu bisa mencapai tujuan tersebut. Jadi bukan tipe yang suka melakukan yang namanya microcontrol ya man. Tapi ini mungkin terjadi karena perusahaanku masih bukan perusahaan yang besar banget, perusahaanku karyawannya jumlahnya masih belum banyak banget. Perusahaan tempatku bekerja ini masih tergolong perusahaan yang kecil kalau di China ini ya man. Nah jadi gitu ya man, budaya kerja di China ini. Nanti mungkin di video berikutnya aku bakal share lebih banyak lagi mengenai kehidupan di China, budaya di China, terus juga apakah budaya kerja 996 itu benar, terus juga mungkin biaya hidupnya gimana, terus kehidupannya gimana, fasilitasnya apa. Nanti mungkin aku bakal share di video-video berikutnya supaya nggak kepanjangan ya man. Tapi seperti biasanya mungkin channel ini bakal tetap berfokus ke membahas yang keuangan. Mungkin sekali-sekali aku akan bahas mengenai ini, atau mungkin nanti aku juga bakal bahas atau keseharianku atau ngevlog dan semacamnya ya man. Bagi teman-teman semua yang udah selalu setia di channel ini, aku mau berterima kasih banget, karena dengan bantuan teman-teman channel ini bisa bertumbuh ya. Karena kalau misalnya nggak ada teman-teman yang selalu setia nontonin video aku, ya sebenarnya channel ini juga nggak bakal kemana-mana ya teman. Nah mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan pada teman-teman semua. Bagi kamu yang punya pertanyaan, buat terus komentar. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.